Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul meskipun secara virtual untuk menghadiri kajian kitab Al-Muyassar ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Bagaimana kabarnya sister sekalian? Saya lihat-lihat ini di layar saya semuanya sangat bersemangat ya untuk kita mengikuti kajian pada sore hari ini. Karena Ummu Salamah sudah ada di room, jadi kita langsung saja untuk langsung mengaji ya. Assalamualaikum Ustazah Ummu Salamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua akhwat fillah yang dirahmati Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semoga kita tidak hanya berkumpul di dunia, tapi hingga di jannahnya kelak. Amin. Amin, Allahumma amin. Amin, amin ya Allah. Kita ini masuki saja langsung materi kita. Alhamdulillah, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah henti-hentinya terucap dari lisan kita. Pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan menjadi orang yang beriman dan orang yang masih tetap memegang Islam sebagai agama kita di tengah derasnya arus untuk membenci agama ini, karena agama ini dianggap agama yang berat, agama ini dianggap agama yang menakutkan, dan berbagai upaya memelintir ya istilah-istilah agar kemudian banyak dari umat Islam itu takut terhadap syariahnya sendiri. Namun kita pada sore hari ini masih ada di dalam forum ini untuk mengkaji sebetulnya bagaimana sih Islam itu dalam Al-Quran itu, apakah betul begitu ya bahwasanya Islam itu adalah sosok agama yang menakutkan sehingga harus dirubah ya aturan-aturannya karena tidak sesuai dengan zaman. Nah, maka dari itu tidak bosan saya sampaikan mengapa kemudian seorang ulama besar ya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani memberikan rangkaian ya ayat-ayat untuk menjadi tadzkirah ya, menjadi nasihat kita setelah kita melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, salah satunya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah 284 sampai 286. Kemarin sudah 284, sekarang 286. Ya, baik. 285, betul. Baik, akhwat fillah yang dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Silakan ditampilkan setelah ini ya, setelah slide ini, karena saya sudah menyandingkannya. Lagi? Masih ada?
Oh, yang sebelumnya? 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 Oh, berarti belum yang baru ini. Nah, ini. Saya sedang mencoba memformulasi bentuknya begitu ya, formatnya, sehingga saya mengharapkan apa yang saya baca berupa tafsirnya itu bisa dipahami gitu ya, langsung diterjemahnya. Karena mungkin kalau bahasa Arabnya saja atau terjemahnya tidak dihadirkan maka akan bingung begitu ya. Baik, namun saya akan silakan akhwat fillah melihat pada terjemahnya, saya akan bacakan tafsirnya. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, kenapa sih Ummu Salamah itu kok kekeh baca Arabnya begitu ya? Karena akhwat fillah yang dirahmati Allah, Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Sehingga kemudian tafsir itu tidak pernah lepas dari makna lafaz ya, makna lafzinya ya. Jadi tafsir bil lafzi dan tafsir bil ma'thur ya. Tafsir bil lafzi ini sesuai dengan lafaz bahasa Arab. Jadi dia tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah apa yang dikehendaki oleh ayat tersebut dalam bahasa Arab. Ya, sama seperti kita misalnya Al-Qur'an, saya mau Al-Qur'an terjemah, itu nggak ada nilai ibadahnya. Kalau Al-Qur'an ya. Nah, kalau ini berkaitan dengan tafsir ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya akan menyertakan bagaimana Imam Ibnu Katsir sebagai ahli tafsir yang mu'tabar ya, ulama yang sangat dianggap di dunia kaum muslimin, itu menambahkan beberapa hadis ya berkenaan dengan ayat yang sedang kita bahas. Baiklah, apa sih maksudnya amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun? Ini tafsirnya. Saddaqa wa ayqana Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Bu, kok dibacanya Muhammadun sih, nggak Muhammadin? Ya, karena memang dia sebagai pelaku, sebagai fa'il. Kok tahu, Bu, sebagai fa'il? Kalau mau belajar, ayo, begitu ya. Di sini banyak juga guru bahasa Arab kayaknya gitu ya. Jadi akhwat fillah, maksud ayat itu adalah tafsirnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang telah membenarkan dan telah meyakini terhadap apa? Bima uhiya ilaihi, terhadap apa yang uhiya, yang telah diwahyukan kepadanya. Min rabbihi, dari Tuhannya. Jadi jangan akhwat fillah sangka ya, sosok yang namanya Nabi Muhammad itu cuma orang yang ngomong aja tapi dia tidak melakukan. Cuma orang yang ngajak, kamu beriman dong dengan Islam, tapi dia menyembah berhala. Oh, tidak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh teladan terbaik bagi kita. Saat ia mendakwahkan sesuatu, maka ialah yang terdepan melakukannya. Dialah yang mencontohkan. Nah, makanya akhwat fillah yang dirahmati Allah, orang yang berdakwah, ya mungkin ada dari kita misalnya, aku sih jauhlah dari kriteria pengemban dakwah, misalnya begitu ya. Aku mah orang yang baru belajar, misalnya begitu. Itu asalnya dari kerendahan hati sebetulnya. Namun akhwat fillah yang dirahmati Allah, yang namanya kita ketika belajar, kita paham, kita mengetahuinya, kemudian merasakan kebaikannya, lantas kemudian kita lakukan dan kita dakwakan, sebetulnya sesimpel itu yang namanya dakwah. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, dalam Fussilat ayat 33, orang yang berdakwah itu adalah orang yang paling baik perkataannya. Tidak ada yang lebih baik daripada perkataan orang da'a ilallah. Orang yang mendakwahkan di jalan Allah. Kenapa? Karena dia setelah da'a ilallah wa amila sholihah, dan dia melakukan amal yang baik. Karena bukan berdakwah namanya ketika dia menyuruh orang beriman, tapi dia tidak beriman. Menyuruh orang, kamu jangan melakukan zina, tapi dia berzina. Nah, disitulah salah satunya dalam tafsir Fussilat ayat 33 itu dikatakan bahwasanya yang namanya orang berdakwah itu adalah manusia yang paling dicintai Allah, jenis manusia yang paling dicintai Allah di muka bumi. Ya, Masya Allah. Makanya mudah-mudahan akhwat fillah di sini
digerakkan hatinya ya untuk mau memahami Islam, buat kita laksanakan dan buat kita dakwahkan ya. Nah, wa huqqalahu ayyukin ya. Bahwasanya telah dibenarkan ya bagi Nabi Muhammad SAW itu apa yang dia yakin. Wal mu'minuna kadzalik, begitu juga orang-orang yang beriman. Saddaqu wa amilu bil Qur'anil azim. Ya, jadi siapa yang Rasulullah SAW dakwahkan dan siapa yang akhirnya mau beriman, itulah orang mukminun namanya. Mereka pun membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawa dan mereka pun beramal dengan Al-Quran yang agung ini. Ya, kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena antara perkataan, antara keyakinan, pikiran, dengan ucapan dan amalan itu tidak pernah saling saling menyalahi, saling bertentangan. Nah, itu ciri khasnya kalau kita beriman kepada apa yang Allah bawa, ya apa yang Allah bawa berupa syariah dan kemudian mengamalkannya. Ya. Seperti contoh begini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya menyembahnya saja. Tidak menyembah berhala. Apakah Allah biarkan? Tidak. Allah berikan jalannya. Bagaimana sholat 5 waktu itu adalah sebuah kewajiban. Contoh begitu. Ya, itu contoh yang paling sederhana. Jadi tidak pernah seorang pengemban dakwah itu sebetulnya bukan berarti tidak pernah salah, bukan. Tapi dia itu berada dalam nama itu orang yang muhtadin. Wahwa muhtadin. Muhtadin itu orang yang selalu berada dalam petunjuk hidayah. Nah, inilah janji Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang yang beriman itu gitu ya, karena sesungguhnya mereka beriman, membenarkan apa yang Rasulullah bawa dan mengerjakan amilu bil Qur'anil azim ya, berdasarkan Al-Qur'an yang agung. Ya. Apa yang Al-Qur'an larang mereka tinggalkan. Apa yang sudah jelas diharamkan dalam Al-Qur'an itu enggak pernah ya dalam tubuh umat Islam itu lantas merasa bahwa zina tuh boleh deh kayaknya. Pernah nggak ada? Nggak ada. Sampai-sampai akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum Al-Qur'an datang, ya, orang mengatakan as-sholatu itu adalah maknanya secara bahasa doa. Mereka tahu bahwasanya misalnya Abu Lahab sedang as-sholatu. Di hadapan apa? Di hadapan berhala. Namun ketika Al-Quran datang, Al-Quran itu membawa makna syariah yang akhirnya menggeser makna bahasa. Sehingga umat Islam di dalam tubuhnya itu tidak pernah kalau mengatakan, ayo saya mau sholat dulu, itu nggak ada. Saya mau eling dulu. Nggak ada. Saya mau semedi dulu, nggak ada. Nah itu luar biasanya. Bagaimana kemudian Al-Quran itu ya menjadi landasan hukum, landasan ketetapan bagi kehidupan manusia untuk beramal. Ya, kullun minhum saddaqa billahi rabban wa ilahan muttasifan bi sifatil jalali wal kamali. Ya, setiap dari orang beriman itu mereka telah membenarkan bahwasanya Allah itu adalah Rob mereka sebagai Rob. Apa itu Rob? Rob itu pengatur. Rob itu pengatur. Ya. Jadi apa yang diatur oleh Allah, mereka itu sami'na wa ata'na, begitu kan? Lalu sebagai ilah, sebagai Tuhan, tidak ada kemudian mereka berani mengambil Tuhan yang lain selain daripada Allah. Lalu berikutnya, bagaimanakah sifat Tuhan itu? Muttasifan, ia memiliki sifat-sifat al-jalal wal kamal, yang agung dan sempurna. Akhwatillah yang dirahmati Allah. Berkali-kali saya tekankan bahwasanya ketika kita beriman ya kepada Allah sebagai Tuhan kita tuh harus berterima kasih, bersyukur dan tetap ya menyadari itu sebagai sebuah karunia besar. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu memang zat yang
pantas jadi Tuhan. Coba kalau kita jadikan Tuhan itu uang. Ternyata uang itu sering bikin orang menderita. Benar gak? Ternyata harta tidak jarang membuat orang itu menjadi terpuruk. Atau misalnya kita jadikan kekasih kita, manusia, misalnya suami kita, sebagai Tuhan. Ternyata dia ada kekurangan. Ternyata dia bisa mati. Iya kan? Ada gitu manusia ataupun apapun di muka bumi ini yang hidup terus, tidak ada. Coba kalau kita jadikan semuanya itu sebagai ilah. Betapa rendahnya akal kita ini. Karena itu ilah, yakni Rabb, yakni Allah Subhanahu wa taala itu, dia memiliki sifat al-jalal wal kamal yang agung dan sempurna. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu bukanlah makhluk. Kalau makhluk, dia tidak al-jalal, tidaklah al-kamal. Makhluk itu terbatas, serba kekurangan. Dia tidak mengerti hakikat yang halal itu apa. Enggak mengerti manusia itu. Kayaknya aja manusia itu pinter. Ya, sahabat-sahabat sekalian. Kayaknya aja pinter. Karena apa? Diberi akal, bisa ngomong. Gitu ya. Kayak saya ini loh, mungkin ya. Ada yang mengatakan, ngomongnya nggak stop-stop, mungkin begitu ya. Kayaknya aja, tapi dia itu bukan Tuhan. Dia itu terbatas. Begitu ya. Dia cuma pinter sekedarnya saja yang Allah memberikan dia untuk apa hidupnya ya. Kalau dia untuk dakwah ya dakwah. Dia hanya menjelaskan ayat-ayat Allah begitu ya. Manusia itu dia adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Sehingga ketika kita ya pun beriman kepada apa yang Rasulullah SAW bawa dan kita mengimani Allah itu, nggak akan kecewa. Nggak akan kecewa karena dialah Tuhan yang maha kuat, yang maha hidup terus. Tidak pernah sedikit pun yang namanya Tuhan kita itu sinatun wala naumun. Ayo ingat nggak yang kemarin? Apa? Ayat kursi? Nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur. Nah, itu ya berkali-kali. Al-Quran itu sering sekali, sahabat fillah yang dirahmati Allah. Sering sekali mengulang-ulang ya tentang akidah itu. Bahkan di setiap ayat, yang paling banyak adalah surat-surat yang turun di Makkah. Juga tidak lupa kalau mengingatkan tentang ayat-ayat hukum, itu pasti akan diingatkan, diikatkan kembali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi penguat kita terus gitu ya. Wa anna lillahi wa malaikati ya kiraman wa annahu anzala kitaban wa arsala ila khalqihi rusulan. Nah, gitu ya. Allah yang kita imani itu ya, bahwasanya anna lillahi malaikatan kiroman. Maaf ya kalau saya salah baca. Malaikatan kiroman. Bahwasanya malaikat yang mulia itu, yang sifatnya kiroman itu adalah milik Allah. Lillah. Ya. Apalagi setelah itu Allah Tuhan kita itu anzala kutuban. Tadi saya baca kitaban ya, salah. Kutuban. Ya. Menurunkan kitab-kitab. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada mushaf-mushaf yang lain, dan ada Al-Quran Al-Karim. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Petunjuk ya yang namanya Al-Quran itu. Kalau tidak ada petunjuk, maka manusia ini akan rusak. Dan Allah kita itu arsala ila khalqihi rusulan, telah menurunkan, mengutus kepada makhluk ciptaannya itu rasul-rasul. Rasul itu dia adalah minan nas, dia bagian dari manusia. Dia bukan jenis malaikat. Allah pilihkan dari jenis manusia agar dia menjadi teladan. Ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Rasulullah Muhammad itu sudah ada teladan yang baik pada dirinya. Sehingga ketika Rasulullah SAW sebagai manusia ingin memuaskan rasa laparnya, maka dia mencontohkan bagaimana caranya ketika ingin memiliki sesuatu, memiliki harta,
dari situ kemudian dia bekerja, mendapatkan penghasilan dan dia membeli makanan, atau dia mendapatkan upah berupa makanan. Bayangkan kalau kemudian tidak ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ya akan meniru siapa manusia ini. Nah begitu ya, itu merupakan kasih sayang Allah. La nu'minu nahnul mu'minina ya bi ba'dihim ya wa nunkiru ba'dahum ya. Nah, tidaklah kita itu ya orang beriman itu beriman ya, kami itu beriman dengan sebagian mereka, lantas kemudian nunkiru, astagfirullah, ankaro yunkiru, nunkiru betul ya, bisa saya salah baca, nunkiru, tidaklah mengingkari sebagiannya. Jadi Rasul itu mulai sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Rasulullah Muhammad SAW, kita tuh beriman. Ini mengingatkan kita kembali kepada keimanan kita kepada hal-hal yang gaib. Walaupun tidak kita temui Nabi dan Rasulnya, namun kita beriman karena apa? Pijakannya adalah Al-Quran yang telah mewahyukan itu. Al-Quran itu dari Allah. Ya, bal nu'minu bihim jami'an. Tapi kami itu mengimani semua Nabi dan Rasul itu. Ya, waqala Rasul, ya, dan berkatalah Rasulullah SAW, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Nah, kalau ada perkataan seperti ini, ya, ini maknanya apa? Maknanya mengajarkan kepada kita. Ya, jadi kalau kita sama, misalnya mengajar anak murid, ya anak-anak ikuti ibu. Nah, begitu ya. Jadi kata ini, walaupun dia hanya sepertinya sami'na wa ata'na, begitu ya, tapi ini nih mengandung ya perintah kepada kita bahwasanya apa sih yang harus kita lakukan terhadap apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na ya Rabbana ma uhiyat bihi. Kami mendengar, wahai Tuhan kami, apa yang telah diwahyukan. Uhita bihi, engkau mewahyukan dengannya. Ya. Apa yang engkau wahyukan itu kami mendengarnya. Sami'na wa ata'na. Jadi sami'na itu bermakna sami'na ya Rabbana ma uhita bihi. Apa yang engkau wahyukan terhadap dengan Nabi itu kami beriman. Wa ata'na fi kulli dzalika, dan kami mentaati setiap apa yang ada di dalamnya. Fi kulli dzalika. Apa yang ada di dalamnya. Jadi tidak ada alasan kita itu beriman tuh ya yang mudah-mudah aja, Bu. Soalnya kalau yang susah-susah nanti berat begitu. Tidak ada. Misalnya saya maunya beriman kepada Nabi Muhammad saja, Bu. Tapi saya tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Nggak boleh. Nggak ada alasan seperti itu. Atau saya mau beriman, tapi saya tidak mau taat, Bu, kepada aturan Allah. Karena berat misalnya. Tidak diterima. Allah menghendaki kita untuk sami'na wa ata'na. Nah, narju antaghfira bi fadlika dzunubana. Apa yang kita harapkan? Ya, Allah mengajarkan dari keimanan kita itu, dari sami'na wa ata'na kita itu, yaitu engkau ya Allah akan mengampuni dengan rahmatmu dosa-dosa kami. Itu harapan kita. Ya. Fa'antalladzi ya rabbaitana bima an'amta bihi alaina. Karena sesungguhnya engkaulah sebagai rabbaitana, yang pengatur kami ya terhadap apa-apa yang sudah engkau nikmatkan dengan apa yang engkau atur itu ya kepada kami. Ya, apa yang sudah engkau berikan kepada kami itu berupa nikmat, maka kami itu ya berharap, wahai Tuhan kami, gitu ya, untuk wa ilaika wahdaka marja, ya, marja tempat kembali, ya, marjauna wa masiruna, ya, karena sesungguhnya hanya kepada engkau sajalah marja kami, tempat kembali kami, dan masir itu adalah tempat hari kesudahan kelak, ya, hari akhir kelak. Nah, akhwat fillah yang dirahmati Allah,
Jadi itu maknanya ya tafsirnya ketika kita membaca ayat amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Ya, jadi mengajarkan kepada kita ya bahwasanya Rasulullah beriman kepada apa yang dia bawa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kita untuk mengambil apapun yang datang ya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang melalui beliau. Berikutnya akan ada hadis ya. Nah, ya. Kalau 286-nya? Nah, ini ya. Kita ke 286 dulu. Bahwa ayat terakhirnya ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini paling jadi hadis jadi Al-Qur'an yang sangat-sangat dihafal ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Apa itu tafsirnya? Baik. Dinullahi yusrun. Ya, bahwasanya agama Allah ini adalah agama yang yusrun, agama yang mudah. La masyaqqata fihi. La masyaqqata fihi. Tidak ada yang sulit di dalamnya. Nah, jadi ini maknanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, di dalam tafsir yang lain ada yang menyatakan juga bahwa tidaklah Allah menguji hambanya dengan musibah melampaui kapasitasnya. Itu pun dibenarkan tafsir itu. Ya, karena kallafa yukallifu itu artinya membebankan. Ya. Dan ahli tafsir yang lain kemudian juga menafsirkan bahwa dinullah yusrun. Agama Allah itu yusrun, mudah. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sebuah kewajiban, tidaklah pernah menzolimi. Tidaklah pernah menzolimi manusia. Kita lanjutkan dulu. Fala yatlubullahu min ibadihi ma la yutiqunahu. Allah itu tidak pernah menuntut ya. Allahu la yatlubu. Allah tidak menuntut dari hamba-hambanya ma la yutiqunah. Apa yang dia tidak menyanggupinya. Apa yang ibad itu tidak menyanggupinya. Ya. Jadi apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa beban taklif atau taklif hukum, ya, sesungguhnya kita pasti sanggup. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta kita, hamba-hambanya. Semua alam semesta, langit, bumi, dan apa yang di antara langit dan bumi itu, ketika Allah berikan suatu ketetapan hukum, sebetulnya dia akan baik. Ya. Sesungguhnya dia akan menjadi baik. Justru kalau tidak memakai aturan Allah, dikhawatirkan gitu. Ya. Faman fa'ala khairan nala khairan. Jadi siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan. Dia akan meraih kebaikan. Wa man fa'ala syarran nala syarran. Siapa yang melakukan keburukan, maka dia akan mendapatkan keburukan. Karena itu kan apa itu khair? Khair itu adalah apa yang Allah ridhoi. Yang namanya kebaikan itu adalah apa yang Allah ridhoi. Sehingga tidak pernah ya dikenal, dimaklum ya dalam Islam itu. Misalnya kehidupan homoseksual tidak pernah dimaklum. Diketahui dimaklum teh. Kalau bahasa kita dimaklumkan nggak pernah.
Makanya sesuatu yang sudah sangat diketahui dalam Islam, para ulama menyebutnya ma'lumun minad-dini bid-darurati. Sesuatu yang sudah diketahui kepentingannya dalam Islam. Zina. Zina itu mau sampai kapanpun, akhwat fillah yang dirahmati Allah, dia adalah perbuatan yang haram. Zina mata dalam hadis adalah melihat. Zinanya mulut ini mencium. Zinanya bibir. Ya. Zinanya tangan adalah memukul. Maka dia akan diwujudkan oleh kemaluan. Nah, ada yang begitu ya dalam hadis itu. Oh, berarti yang tadi melihat, melirik, ya apalagi mencium misalnya, atau misalnya meraba-raba sesuatu, misalnya, oh itu dosa kecil ya, nggak apa-apa dong kalau gitu. Kan dosa besarnya yang tadi diwujudkan oleh kemaluan, yakni zina, bertemunya khitan dengan khitan. Oh, tidak pernah itu dimaklum. Tidak pernah diketahui seperti itu bahwasanya yang namanya tadi itu berciuman gitu ya, itu merupakan suatu hal yang dibolehkan dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri. Nggak pernah dimaklum itu. Ya, tidak pernah. Adapun ketika ada yang mengkategorikan itu dosa kecil, para ulama ya mengkategorikan itu adalah sebagai alamatu, yaitu dosa kecil atau lamam, dosa-dosa kecil. Tapi para ulama itu tidak pernah menjadikan dosa kecil itu menjadi kebolehan. Ya. Namun dia akan diampuni manakala ma salafa, apa yang sudah lalu. Artinya apa? Ada proses taubat. Dulu dia pernah melakukan, namun dia sudah tidak lagi melakukan. Nah, akhwat fillah yang dirahmati Allah, sehingga kemudian ketika ada aturan yang sangat menyesakkan hati ya, bagaimana mengatasi kekerasan yang seksual, misalnya di dalam kampus gitu ya. Ada kata-kata bahwasanya kalau tidak ada persetujuan, ini kan berbahaya. Jadi tidak dianggap sebuah kriminalitas manakala misalnya baik itu pacaran ataupun percumbuan ataupun perzinaan, kalau dia konsen, kalau dia suka sama suka. Ini berbahaya sekali, akhwat fillah yang dirahmati Allah. Marah Allah itu kok kita diam aja loh. Kenapa marah? Karena Allah itu sudah menyampaikan. Ya, dan Allah sangat mencintai manakala kita menjelaskan itu terus menjelaskan, berdakwah. Ya, karena itu akan merusak. Merusak siapa? Merusak diri kita, merusak keluarga kita, merusak rumah tangga kita, dan merusak generasi Islam. Nah, itu dia, terima kasih. Merusak generasi Islam. Ya. Nah, itu ya, karena itu akhwat fillah yang dirahmati Allah, ya. Hati-hati ya dengan kalau mau memahami ayat itu ya, dia nggak bisa kalau nggak berdasarkan kumpulan nas syariah itu seperti apa, secara bahasa seperti apa. Tidak pernah yang khair jadi syar, yang syar jadi khair. Nah itu. Rabbana la tu'aqibna, Rabbana la tu'akhidna, itu maknanya la tu'aqibna. Tuhan kami, janganlah hukum kami. Inna sina, kalau kami lupa. Ya, inna sina, ini maknanya gitu ya. Kalau di Al-Qur'an kan inna sina. Maksudnya inna sina apabila kami lupa syai'an sesuatu. Mimma iftarodathu alaina. Ya. Apa saja yang kau sudah fardukan, kefarduan itu atas kami. Tapi kami lupa. Ya Allah, ampuni kami. Nah, begitu. Au akhtana, atau kalau kami salah ya Allah. Fi fi'li syai'in nahaitana an fi'lihi. Perbuatan sesuatu yang engkau sudah melarang kami untuk melakukannya. Maafkan kami ya Allah. Nah, begitu yang ada itu. Jadi bukan syar menjadi khair atau khair menjadi syar dalam anggapan kita. Ya. Nanti
yang paling sering itu menjadi tuduhan itu misalnya nikob ya, cadarnya wanita ataupun khimar atau jilbab ya. Itu sering kali gitu seakan-akan menjadi sebuah keburukan ya, dan yang harus kita sadari memang yang mempropagandakan itu semua itu kekuatan besar dunia ini apa ya, yang nggak suka sama Islam, yang takut dengan kehadiran Islam ya. Siapa itu kekuatan besar ya, liberalisme yang diusung oleh Amerika Serikat pada saat ini dan negara-negara barat lainnya. Wah, mereka itu ya takut sekali sebetulnya dengan Islam itu yang sangat patuh dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kalau mereka kan tidak, menjaga kebebasan manusia, yang mana kebebasan itu seakan-akan ya membuat masyarakatnya menjadi tenang. Oh, siapa bilang ya, di sini ada ibu psikolog ya kesayangan kita ya Ibunda Poppy ya. Itu coba ditanyakan kepada beliau atau baca tulisan dan pendapatnya gitu ya, karena beliau pernah tinggal di barat, pernah sekolah di barat, betul ya Bu Poppy ya. Masya Allah, kejahatan seksual, betul ya Bu Poppy. Diikutilah acara-acara Bu Poppy ya, itu sangat saya sangat saya sarankan begitu ya. Nah, jadi ada kekuatan besar memang yang sangat takut dengan umat Islam. Sedangkan kita diajarkan sama Allah, kalau lupa pun taubat hambaku, taubat. Kalau kamu salah, taubat. Gitu. Jadi bukan membuang hukum syara'nya. Rabbana ya, la tukallifna minal a'mali syaqati ma kallaftahu min qablina minal asati uqubatan lahum. Nah ini Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah itu ya, apa maknanya? Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebankan kepada kami berupa amal-amal yang syakoh, mencelakakan ya, yang pernah dulu Engkau berikan beban ya, Engkau tugaskan kepada orang-orang sebelum kami, tapi mereka maksiat sehingga Engkau berikan ukubat kepada mereka. Nah begitu Allah mengajarkan kita untuk belajar dari kaum masa lalu. Umat Islam, jangan kamu seperti kaum Ad, kaum Lut, kaum Samud, kaumnya Fir'aun. Jangan. Ya, mereka itu orang yang sudah aku bebankan, aku berikan petunjukku, tapi mereka menolak. Bukankah kalian lihat dalam Al-Quran itu bagaimana aku menghancurkan mereka? Itu tuh jadi doa. Diajarkan Allah jadi harapan hidup kita. Aduh, please deh ya, kalau bahasa kita. Mungkin kita melihat kekuatan besar dunia pada saat ini punya segala sesuatu. Umat Islam nggak punya apa-apa. Benar nggak? Gimana sih kita ini umat Islam ini kan selalu jelek di pandangan Barat itu. Teknologi nggak sejanggih mereka, Bu. Gitu ya. Mereka itu punya segalanya. Pesawat aja, pesawat nomor 1 bisa menembak, bisa ngebom tanpa awak, ya, menembaki, ngebom, membunuh umat Islam dengan senjata yang canggih, ya, seperti di Suriah itu, seperti di Palestina. Lihat bagaimana seorang ayah yang akhirnya syahid ya, dan kemudian anak perempuannya sudah rasanya, tapi ingat loh. Mereka itu sekuat-kuatnya sama dengan Firaun. Kurang belajar. Halo, kurang belajar. Firaun itu sampai sekarang bangunannya aja masih utuh. Ya, yang piramida atau Sphinx dan sebagainya, untuk menunjukkan bahwasanya pada saat itu dia adalah orang yang luar biasa. Tapi Nabi Musa alaihi salam yang jumlahnya kecil, ya, mereka punya satu kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh Firaun. Apa? Allah. Apa? Akhwat fillah, ulangi. Allah. Allah. Itu adalah modal terbesar kita. Ya, jadi jangan menjadi seperti umat terdahulu. Udah dikasih contoh dihancurkan. Makanya kalau melihat ada satu kekuatan saat ini menista umat Islam, ya, memberikan cap-cap buruk,
ulama ditangkapi, mestinya isi penjara itu orang maksiat gitu ya. Apapun tuduhan mereka akan buat, mereka akan rekayasa undang-undang. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan mendakwahkan Islam ini. Apa? Ingat ya, bahwasanya Fir'aun yang sekuat itu Allah tumbangkan. Gitu. Begitu. Ingatkan mereka itu. Ngomong aja. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Memang pada saat ini tidak ada yang membela kita. Tapi kita punya Allah. Nah, begitu ya. Jadi Allah itu dari doa ini menghendaki kita belajar. Ya. Rabbana wala tuhammilna ma la nastati'uhu minat takalifi wal masaibi wamhu dzunubana wastur uyubana wa ahsin ilaina. Nah, ini doa selanjutnya. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, itu yang ini ya. Maaf ya. Tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isrona. Itu maaf saya salah tadi. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Itu yang tadi. Nah, sekarang ini baru. Rabbana wala tuhammilna. Tuhan kami, jangan engkau bebankan kami mala nastati'uhu, apa yang kami tidak sanggup, berupa takalif. At-takalif ini jamak dari taklif. Apa? Beban-beban, ya Allah. Beban ini untuk memastikan kepada kita bahwa tidak ada beban-beban hukum itu sesungguhnya yang kita tidak mampu. Gitu ya. Kalau dirasa tidak mampu, Allah itu sudah menyediakan antisipasinya. Apa? Itulah yang namanya keringanan dalam hukum itu apa? Kalau misalnya tidak bisa saum, maka diganti dengan tidak bisa. Rukhsah. Rukhsatun. Nah, terima kasih ya, Mbak. Ada rukhsah. Rukhsah itu Allah yang menetapkan. Bukan kita buat sendiri. Itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak akan membebani kita. Nah, juga di sini masuklah wal masaib, itu jamak dari musibah. Nah, di sini ini mengajarkan kita sesungguhnya apapun musibah yang Allah berikan itu, Allah tuh nggak zolim. Jadi paham nggak, Bu? Akhwat fillah yang dirahmati Allah, gitu ya. Bahwasanya taklif hukum, musibah apapun, kamu tuh nggak boleh putus asa. Aku nih nggak zolim, begitu, ya. Wamhu dzunubana, kita harapkan apa? Dari segala beban hidup ini, ya. Sister fillah, apa yang kita harapkan? Allah tuh menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Karena kita ini sungguh tidak pernah lepas dari dosa-dosa kecil. Ada saja, ya. Ada saja yang kita lupa, gitu ya. Maka kita harapkan, kalaulah kita merasa lelah hidup di dunia ini, ya Allah hapuskan dosa-dosa hamba. Wastur uyubana, tutupi aib-aib kami. Gimana kalau kita nggak ditutupi aib-aib kita? Aduh, malunya gitu ya. Allah yang menutupi semua aib itu. Dan perbaikilah ya untuk kami ya Allah. Karena sungguhnya kita tuh ada dosa, ada aib, kita minta diperbaiki itu semua. Ya Allah, jaga kami itu begitu. Anta maliku amrina wa mudabbiruhu. Engkau ya Allah pemilik dari urusan kami ini, dan engkau itu yang maha mudabbir. Engkau itu yang maha mengatur urusan kami ya Allah. Aduh, kalau sudah begitu tuh Bu, Sister Villa, nggak ada yang boleh kita khawatir hidup di dunia ini. Nggak ada, ya. Fansurna ala man jahadu dinaka. Jahadu bukan jahadu. Maka tolonglah kami dari kezoliman orang-orang yang jahadu, orang-orang yang ingkar kepada agamamu. Wa ankaru wahdaniyataka, dan orang-orang mengingkari ketauhidan, keesaanmu. Orang-orang kafir, jahadu, dan orang-orang yang mengingkari ketauhidan adalah orang musyrik. Wa kadzabu nabiyyaka, dan kepada orang yang tidak mau yakin kepada nabimu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Waja'al aqibatalana, waja'alil aqibatalana,
jadikanlah akibat bagi kami itu alaihim, menimpa mereka, ya, fid dunya wal akhirah. Jadi jadikan itu sesuatu akhir dari urusan kita itu, ya, baik untuk kita dan selalu buruk untuk orang-orang yang ingkar, orang kafir, orang musyrik, ya. Nah, akhwat fillah, sister fillah yang dirahmati Allah, silakan, ada hadisnya. Ya. Nah, di sini ada hadis, ya, saya bacakan matannya, gitu ya. Saya bacakan langsung isinya. Man qara'a bil ayataini, ya, siapa yang membaca dua ayat ini, yaitu dua ayat terakhir, wa haddatsana Abu Nuaim haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim, ya, an Abdurrahman bin Yazid, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fil lail kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat ini di malam hari, maka Allah akan melindunginya. Nah, ini ya. Maka dari itu, akhwat fillah, sister fillah yang dirahmati Allah, apa maknanya bahwa ayat ini kenapa harus dibaca? Kenapa jadi ayat favorit? Kenapa menjadi ayat yang kita baca sebelum kita berzikir? Karena sungguhnya ada makna terdalam yang ingin kita itu paham. Allah ingin kita paham, Allah ingin kita mengambilnya dan menjadi keyakinan kita, ya. Baik, sister fillah, silakan kalau ada pertanyaan. Bisa di stop share screen-nya biar saya bisa memandang. Ya, silakan. Masya Allah, materi yang dibawakan Ustazah Ummu Salamah, ya, akhwati fillah sekalian. Monggo yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa chat di kolom chat. Ustazah ingin bertanya. Oh iya, silakan. Dengan siapa ini? Eca, Oh, Mbak Eca. Iya, jumpa lagi Mbak Eca Effendi. Iya. Kan kemarin itu sempat viral beritanya masalah sirkuit. Apa itu, Saya juga nggak ini. Nah, kan ini tadi pembahasannya masalah ingkar di sini kan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, pola pikir orang-orang yang ada di lingkaran ini, orang-orang yang berada di lingkaran bisa dikatakan dewan, yang banyak cebur ke dalam pemikiran seperti itu. Nah, di sini yang mau saya tanyakan, apakah faktor pemicu itu karena memang belum diterapkannya sistem yang memang menentang perbuatan-perbuatan seperti itu, apa memang karena dari personalnya, Baik. Karena kan banyak tuh, bukan dalam hal itu aja, kadang masih ada yang meyakini sesajen lah, yang berbau-bau seperti itulah. Jazakillah, Ya, jadi fenomena kesyirikan ya, Mbak Eca ya. Iya, Sebetulnya pertama, kesyirikan itu terjadi karena secara sistem, ya, itu tidak lagi memberikan perlindungan terhadap agama. Gitu. Agama apa? Kalau dalam Al-Quran, Allah sudah jelas menyatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Islam. Dan juga Allah SWT memberikan kepada kita itu gambaran bagaimana sempurnanya agama ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu,
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, aku sempurnakan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan aku ridhoi Islam itu sebagai dinan, sebagai agama. Gitu ya. Maka bisa kita katakan bahwasanya memang sistem saat ini ya sedang mengalami satu periode di mana agama itu disingkirkan, gitu ya. Satu periode. Kenapa saya katakan satu periode, gitu ya? Karena periode dunia ini, kekuasaan dunia ini memang berganti-ganti, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan dalam hadis yang panjang, kanat nubuwatu fikum masyaallahu antakun thumma yarfa'uha idza syaa ayyarfa'aha thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah thumma mulkan 'adan thumma mulkan jabriyatan thumma khilafatan ala minhajin nubuwah thumma sakat. Itu kan dalam hadis yang panjang. Artinya kita tuh memang dari sejak masa kenabian Allah berikan masa kenabiannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan Rasulullah menceritakan, Rasulullah itu kan ucapannya kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan gitu. Rasulullah itu kan bukan dari hawa nafsunya ucapannya, tapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Sehingga ketika Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana periode kekuasaan itu, ya memang pada faktanya itu terjadi. Pernah masa kenabian, lantas Rasulullah yang memimpin masyarakat di Madinah hingga kemudian wafat, digantikanlah sistem itu menjadi sistem khilafah namanya. Ada 4 sahabat Rasul yang pernah menjadi khalifah berganti-gantian. Kita semua tahu itu. Kita semua tahu itu. Anak-anak madrasah itu diajarkan. Ya, kalau saya anak sekolah umum enggak diajarin. Cuma sudahnya alhamdulillah dapat juga pelajaran itu. Dan itu fakta, itu real. Gitu kan. Setelah itu ditumbangkanlah sistem khilafah itu berganti dengan sistem yang otoriter. Setelah itu sistem yang diktator, ya. Setelah sistem yang diktator, nanti Allah akan berikan lagi kekuasaan yang akan menerapkan syariah Islam seperti masa kekhilafahan dulu yang berjalan atas manhaj Nabi. Jadi Mbak Eca, kalau kita melihat pada perjalanan sejarah itu memang ini masanya kita, Mbak Eca. Artinya secara pengetahuan yang diberikan oleh Allah, kita memang sedang menjalani itu. Bukan secara bahwasanya kita itu tidak ada upaya. Nah, bukan itu. Itu terpisah dari pembahasan upaya. Kita ini dikodokkan Allah hidup di masa seperti ini. Dan apa yang kita rasakan? Nah, inilah salah satunya. Ya, banyak umat Islam, tapi kesyirikan nggak lagi jadi sesuatu hal yang merasa takut Om. Nggak gitu ya. Ini kan prihatin kita. Loh, Mbak Eca itu di sini tuh ya ada satu tempat yang sampai kemudian ditutup oleh yang punya karena di situ politisi-politisi kalau mau pilkada itu melakukan ritual tertentu. Padahal itu tuh dulu adalah kakeknya yang soleh, sering dakwah di daerah itu. Ya bayangkan, dia mengerti sejarah kakeknya itu di daerah Bogor sini. Lantas dia bertanya, Bu, gimana apa yang harus saya lakukan? Nanti ada kembang-kembang, ada air minum. Itu tanah ibu. Saya bilang, iya, kunci aja Bu, pagar kunci. Alhamdulillah dia melakukan itu dan stop orang datang. Gitu. Nah begitu ya. Jadi pertama itu memang sistemik. Nah apa yang kita rasakan adalah saat ini peraturan yang membiarkan kesyirikan itu biasanya adalah peraturan yang zalim. Gitu nggak Mbak Eca? Jadi kita nggak lihat dari sisi, nggak hanya dampaknya itu pada agama saja, tapi lihat bagaimana dalam sisi aturan yang lain mereka itu melibas yang namanya keberadaan agama. Mau aturan apa coba? Lihat aja Permendikbud ini, gitu kan? Ya, mengatasi kekerasan seksual, gitu. Istilahnya mengatasi masalah dengan masalah.
Ya, lihatlah bagaimana hutang negara kita ini. Lihatlah bagaimana sengsaranya umat ini. Ya, kalau kita lihat berita dunia, Mbak Eca, apalagi negeri-negeri itu, ya Allah, dirundung kemalangan satu persatu. Nggak pernah putus-putus. Emangnya di zaman apa ini? Di zaman Islam? Enggak kan? Enggak. Justru saat ini di zaman Islam itu dijadikan musuh. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin gitu Mbak Eca ya. Apa yang harus kita lakukan? Krisis keimanan intinya ya Iya, imannya krisis, aturan yang muncul dari iman keropos. Udah. Jadi kita nggak boleh berhenti pada bahasan keimanan aja Mbak Eca. Tapi apa yang munbathiqu anil akidah, apa yang kemudian terlahir dari akidah itu juga penting untuk kita wacanakan bahwasanya kalian itu rusak karena melanggar ini loh, melanggar ayat yang ini, melanggar aturan Allah yang ini. Kalian itu lebih menyukai liberalisme. Kalian menuhankan liberalisme, bukan menuhankan aturan-aturan Allah. Jadi tugas kita itu ya menyadarkan umat ini terus. Ya, inilah nikmatnya dakwah ini Mbak Eca ya dan akhwat fillah yang dirahmati Allah. Ini nikmatnya kita berkumpul pada sore hari ini. Ya, kita bisa tentu pahalanya luar biasa. Di mana tantangan itu semakin besar, pahalanya luar biasa. Ya. Nah itu. Jadi sikap kritis itu tetap harus dibangun Mbak Eca, ya. Sikap kritis apa? Berdiskusi, menyampaikan Islam, itu saja. Ya. Tidak ada kan Islam ini kalau nggak dijajah dengan senjata dia mengangkat senjata, nggak ada kan? Perang pemikiran usaha mendakwahkan. Tidak, dulu umat Islam di Palestina itu harus mengangkat senjata karena memang ada penjajahnya. Kalau kita saat ini yang berada di tempat seperti ini, maka kita perang pemikiran. Ya, baik itu yang bisa saya jawab. Di chat ada. Jazakillah Wa iyyakumul jaza. Amin Mbak Eca, terima kasih. Islam rahmatan lil alamin harus ketika diterapkan secara seluruhnya atau bertahap. Terima kasih. Atau individu saja, gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Islam itu harus bagaimana ya diterapkannya, maka kita tidak boleh keluar dari pijakan syariat Islam itu sendiri. Bahwasanya hukum ya itu terjadi karena memang ada situasi yang membuat hukum itu berjalan. Itu namanya hukum wad'i. Ya. Salat 5 waktu, itu hukum wad'inya adalah letak matahari itu, posisi matahari. Sebab salat itu karena ada sebab mataharinya. Itu sudah terkenal dalam syariat Islam itu, dalam pembahasan syariah, ada hukum wad'i. Maka ketika kita bertanya, ya ingin tahu tentang topik, bagaimanakah penerapan hukum Islam, maka kita harus melihat bagaimana ketika Rasulullah SAW menerapkan syariat Islam di Madinah. Itu adalah situasi yang memang pas untuk pertanyaan, untuk jawaban itu. Jawaban yang pas untuk pertanyaan tadi. Maka ketika Rasulullah SAW sudah memiliki kekuasaan karena diserahkan kekuasaan itu. Ingat loh, akhwatillah, kata-kata saya ini. Diserahkan kekuasaannya oleh ya kelompok yang memiliki kekuatan di Madinah. Akhwatillah, tergelitik nggak dengan kata-kata ini? Diserahkan. Artinya, ya upaya dakwah Rasulullah SAW itu menyentuh kepada kekuatan politik yang ada di sebuah daerah. Wah, kalau membaca sirah itu Rasulullah itu ke kabilah-kabilah berpengaruh. Semuanya menolak kecuali suku Aus dan Khazraj yang ada di Madinah. Itu adalah kabilah yang memiliki kekuatan atas daerahnya. Sehingga ketika ketua kabilahnya menerima dan berislam, gampang. Pengikutnya pasti akan tunduk. Wahai umatku, aku ini beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Aku sudah berislam. Apakah kalian mau mengikutiku? Langsung mengikuti. Tapi tetap, ketika Rasulullah SAW diserahkan kekuasaan, ya,
oleh suku Aus dan Khazraj di Madinah itu, nggak semuanya jadi Islam, saudara-saudaraku. Enggak. Tetap ada yang musyrik. Nggak apa-apa. Itu dibiarkan. Mereka diatur oleh Islam. Tetap Yahudi, mereka dibiarkan diatur dan mereka menjadi masyarakat. Kenapa Rasulullah begitu? Karena memang disitulah letaknya ya ketika perintah Allah untuk mencari pertolongan, siapa yang kemudian akan memberikan pertolongan kepada penerapan aturan Islam ini, ya, sampai Allah itu berkali-kali intan surullah yang surukum wa yutsabbit aqdamakum, siapa yang menolong agama Allah, siapa yang menolong Allah, ya, maka Allah akan tolong dia, gitu ya. Bayangkan Allah yang maha kuat sampai meminta pertolongan, artinya itu adalah ketika ada pihak yang memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, itu adalah pihak yang mulia kedudukannya di sisi Allah. Ya, sampai tokohnya itu Mu'adz bin Jabal itu ketika wafat, malaikat itu 70.000 datang ke bumi. Aduh, Masya Allah, untuk menyambut ya Mu'adz bin Jabal itu. Coba bayangkan. Nah, sekarang ini kalau pertanyaannya demikian, kalau belum ada kekuatan di sebuah daerah yang menyerahkan loh, bukan kudeta loh, menyerahkan kekuasaannya, ya sudah, kami ini ingin dipimpin oleh syariat Islam saja, maka kita harus bersabar. Kita harus bersabar. Karena apa? Nggak ada istilahnya sedikit dulu deh. Gimana kalau hukum riba aja? Kadang-kadang saya mau ketawa, kalau hukum riba itu paling ditakuti oleh kekuatan liberalisme. Mereka doyan riba. Justru mereka menjajah lewat pinjaman-pinjaman riba, kan gitu. Mana ada yang bisa pada saat ini. Jadi memang utuhnya penerapan syariat Islam itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah seperti itu, maka mulailah nantinya keamanan itu akan berganti dari takut menjadi aman. Itu kan janji Allah dalam An-Nur ayat 55. Ya kan? Karena masyarakatnya itu dilindungi oleh satu aturan yang jauh dari syirik kepada Allah. Karena hanya menuhankan Allah saja. Coba dibaca An-Nur ayat 55. Ya. Sister Villa yang dirahmati Allah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa terbayang ya. Kenapa sih kok penerapan Islam itu memang harus kafah? Ya. Adapun kalau mungkin bertanya, Bu, kalau gitu kita sekarang nih gimana? Ya, kita sekarang saat ini terkadang kita atau sering kita dizalimi. Misalnya kita dipaksa untuk ikut aturan-aturan yang tidak sesuai syariah. Ya, misalnya gaji suami kita harus lewat bank. Nanti di bank itu ada aja harus tersimpan misalnya gitu ya. Dan sebagainya, akhirnya berbunga misalnya. Sehingga kita harus menghitung ini yang bukan milik saya yang mana. Nah, ini yang kita rasakan pada saat ini, harus tetap terikat dengan aturan Allah semaksimal mungkin. Kalau memang kita dipaksa dan tidak bisa keluar dari itu, ya maka itu adalah kezoliman terhadap kita. Namun kita tidak boleh menikmati ya kezoliman itu. Ya, misalnya asuransi itu kita terpaksa tiap naik kereta dipotong asuransi, tapi sengaja ikut asuransi. Karena asuransi itu akadnya tidak sesuai dengan syariat, nggak boleh. Ya, karena dia akad tanggungan yang sebetulnya diri kita menanggung diri kita sendiri. Padahal kalau menanggung itu seperti misalnya Mbak Popi menanggung hutang saya. Nah, itu contoh. Mbak Eca menanggung maharnya siapa mau menikah, kan kehilangan harta. Nah, tidak lain dan tidak bukan asuransi itu sebetulnya cara ya institusi keuangan untuk menyedot uang masyarakat biar nyimpen di institusinya gitu ya. Nah, contoh begitu ya, mudah-mudahan bisa terbayang. Sudah jam 5, lewat 5. Di tempat lain tentu ada yang sudah maghrib ya. Betul? Sebentar lagi belum. Gimana? Oh, pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan? Terus? Ada tuh, ada.
Bagaimana dengan pemahaman kalau Islam nanti pasti tegak, tapi oleh Imam Mahdi Ustazah, maka kita tidak perlu berjuang untuk mewujudkan kepemimpinan Islam saat ini. Adanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu bukan berarti menafikan upaya dakwah. Sama saja kita mengatakan bahwasanya tidak wajib berdakwah itu. Padahal dalam banyak ayat ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Allah itu tetap memerintahkan itu. Ud'u, serulah ya ke jalan Tuhanmu. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada segolongan umat di antara kamu yang menyeru kepada al khair. Tetap ya. Sehingga hadis-hadis mengenai Imam Mahdi ya, itu tidaklah menafikan ya kewajiban dakwah. Jadi siapa yang menafikan kewajiban dakwah ya, dengan melandaskan itu namanya enggak on the track, enggak di topiknya. Enggak di topiknya. Mengambil peristiwa itu ya, bahwa nanti akan ada Imam Mahdi menjadi salah satu pemimpin yang adil, dengan mengatasnamakan bahwa kita tidak harus berjuang, itu namanya jaka sembung, enggak nyambung dia. Gitu ya. Karena kalau ingin membahas tentang kewajiban dakwah, maka nasnya, teksnya, Al-Quran dan hadisnya harus dakwah. Apalagi kalau sudah membahas hadis, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Itu sampai menggunakan lam, taukid, dan tasydidkan lagi belakangnya itu untuk lebih menegaskan. Hendaklah kamu amar ma'ruf, hendaklah kamu nahi mungkar. Ya. Aula yusikanna alaikum iqaban, atau aku akan timpakan siksaan kepada kalian. Gitu loh. Itu udah zamnya Allah, celaan. Jadi siapa yang mampu merubah kewajiban berdakwah? Kecuali orang-orang yang sebetulnya dia mencari-cari alasan. Cari-cari alasan untuk menghindari kewajiban dari Allah. Ya, kalau saya sih sayang aja ya. Sayang aja kalau ada yang begitu mah. Nanti kalau kapan waktu ya, kita membahas tentang kewajiban dakwah. Fussilat ayat 33. Aduh, ya Allah. Hamba kecintaan Allah, hamba pilihan terbaik dari Allah. Itu orang-orang yang kaulnya itu dakwah, mengajak ke jalan Allah. Ya, Masya Allah. Ya itu, terima kasih. Sudah cukup? Saya khawatir ini. Khawatir sudah ada yang maghrib. Mbak Ani, senyum dong. Mbak Ani nggak nyampe berarti suara saya kalau nggak senyum. Nah, berarti nyampe kalau senyum. Baik, akhwat fillah, sister fillah yang dirahmati Allah. Terima kasih ya atas waktunya. Ya, iya betul, Mbak Suryani. Harus wajib ikut berjuang, berdakwah di jalan Allah. Hingga Allah menangkan agama ini. Hingga kita kembali ke hadapan Allah dengan pertanggungjawabannya. Bahwasanya kita sudah memberikan bakti terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarganya ditolong ya, Mbak-mbak sekalian, kehidupannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya, generasinya ya. Dengan dakwah ini, kalaulah anak kita mungkin ada yang terpeleset dan sebagainya, cepat-cepat diraih, cepat-cepat diambil, dilindungi ya. Dan doakan terus agar mereka menjadi bagian dalam perjuangan dakwah ini. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Ya, saya mohon maaf. Silakan saya kembalikan kepada Mbak Mailina. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau materi yang disampaikan semoga menjadikan kita makin semangat dalam
menuntut ilmu dan berjuang untuk Islam. Nah, alhamdulillah, kajian rutin setiap hari Rabu yang diselenggarakan Firdaus Family dan Khadijah Institute ini bekerja sama dengan Cinta Quran Foundation yang memberikan kesempatan undian umroh gratis untuk Sister Villa dan juga door prize Rumah Syariah Institute yang insya Allah akan diundi pada akhir tahun. Kemudian kami juga ada program Together into Firdaus yang linknya berada di kolom chat dan juga ada sedikit video dari kami tentang program ini. Untuk mahasiswa yang ingin bergabung bisa langsung lakukan pendaftaran di link yang ada di kolom chat atau bisa di copy dulu untuk nanti melakukan pendaftaran. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Insya Allah kajian ini akan diadakan setiap hari Rabu. Jadi tetap stay tune di grup Firdaus Family maupun sekian dari saya. Maafkan jika banyak hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair.